Terima kasih, saya serahkan lagi. Amin. Wow, luar biasa ya. Ini benar-benar kabar baik ya, clear ya, semuanya jelas. Terima kasih Bapak Pendeta Samuel Gunawan yang sudah menyampaikan kabar baik bagi kita Sama-sama, semua Pak. pada malam hari ini ya. Puji nama Tuhan. Ya, tibalah saatnya ya, ini saya percaya ini ditunggu-tunggu juga nih, yaitu sesi tanya jawab. Yes, ini biasanya seru ini ya. Nah, tapi sebelum kita masuk dalam sesi tanya jawab, kita akan foto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Kak Cakra. Silakan Kak Cakra. Baik, Bapak Jo, Bapak Ibu sekalian, kita akan berfoto. Jangan lupa untuk membuka kameranya dan membuat gambar hati seperti ini, hati yang merah. Saya hitung dari sini ya. 1, 2, 3. Cheers! Oke, senyum lagi. Cheers! Sarangeo. Sarangeo. Senyum. Bye. Oke, satu sip lagi. Ada beberapa sip lagi. Oke, satu lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kembali ke Bapak dulu. Oke, terima kasih Kak Cakra. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita memulainya, jadi begini ya, tanya jawab ini nanti akan dilangsungkan melalui chat room yang tersedia di Zoom. Lalu saya akan membacakan pertanyaan yang masuk lebih dulu, seperti itu ya. Jadi siapa cepat, ya akan dibacakan lebih dulu. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip, saya akan skip ya. Jadi misalnya nanti kok pertanyaan saya nggak dijawab, itu berarti mirip dengan pertanyaan yang lain. Oke? Ya, sesi tanya jawab ini akan berlangsung tepat sampai jam 19.50. Jadi kita masih punya waktu berapa ini? 50 menit ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya baik. Silakan jika ada yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaannya di dalam chat room. Nah, sementara kita menunggu pertanyaan yang masuk, saya akan mengawali dulu nih Pak Sam. Ya, silakan. Saya mau bertanya begini. Ngomong-ngomong soal kata percaya, ini banyak yang masih bingung sebetulnya. Sebetulnya percaya itu ada kadarnya nggak sih? Ada tingkatannya nggak sih? Misalnya percaya sedikit, ya percaya gitu. Ada yang percaya sungguh-sungguh. Nah, jadi ini kadang saya sering mendapati orang-orang bingung dengan kata percaya. Nah, sebetulnya gimana ini yang dimaksud percaya? Ya, dalam hal ini percaya kepada Yesus. Silakan Pak Sam. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kata percaya itu adalah berasal dari kata Yunani pistis. Itu kata bendanya, dan kata kerjanya itu adalah pisteo. Mengandung arti percaya, kepastian, yakin kepada seorang atau apa yang dikatakan. Jadi kata percaya itu tidak ada yang sebenarnya yang sedikit atau banyak, Pak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Ya, karena kalau dia sedikit atau banyak, nanti akhirnya ada keraguan-raguan, Pak. Ya. Sedangkan arti kata pistis itu sendiri percaya, kepastian, yakin kepada seorang dan apa yang dikatakannya. Itu maksud dari kata pistis dan pisteo. Ya. Oke, nah lalu gimana dengan kata sungguh-sungguh? Kan oh kamu percaya yang sungguh-sungguh dong. Nah gitu gimana itu Pak Sam? Ya, itu kan adalah kosakata kita. Ya. Iya. Kosakata kita. Ya. Makanya dikatakan bahwa sebenarnya untuk percaya pun itu adalah karunia dari Allah sebetulnya. Tadi di depan sudah saya jelaskan di sana. Ya. Oke. Jadi itulah yang memampukan kita untuk mempercayai Dia. Ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sam. Ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wow, sudah beruntun ini ya pertanyaan yang masuk. Oh, ada juga ucapan terima kasih gitu ya. Oke, baik. Saya akan bacakan pertanyaan pertama dari Saudari Rika Ningsih. Pak Sam, berbicara tentang pahala, wah ini udah langsung ke pahala nih ya. Apakah pahala itu akan bersifat permanen dan akan menjadi identitas yang melekat pada kita selama kita hidup di sorga?
Lalu seperti apa sebetulnya kehidupan di sorga? Apakah seperti kita hidup di bumi? Saya bertanya seperti ini mengingat kehidupan di sorga itu kan kekal dan untuk selamanya. Wow, silakan Pak. Baik. Ya. Memang kalau kita bicara tentang surga, itu sangat menarik sekali. Ya. Seorang penginjil besar pernah mengatakan, ini saya tidak sebut namanya, setiap kali saya berbicara tentang surga, katanya saya bersuka cita. Sebab setiap hari saya semakin dekat dengan surga itu. Artinya kalau Tuhan panggil saya, katanya, saya sudah berada bersama dengan Dia di surga. Ya. Tapi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu saat ya kita memang akan tinggal di tempat yang disebut dengan langit dan bumi yang baru. Ya. Kita akan tinggal di satu tempat yang disebut dengan langit dan bumi yang baru, jelas dalam kitab Wahyu itu. Yerusalem baru yang turun dari surga. Ya. Jadi suatu saat kita tidak tinggal di surga, tapi di Yerusalem baru dan langit dan bumi yang baru. Tapi setelah kita meninggal, kita berada di satu tempat yang disebut dengan Firdaus. Di tempat yang disebut dengan Firdaus. Nah, untuk masuk ke surga ini, ya, kita hanya karena anugerah oleh iman tadi. Semata-mata karena anugerah oleh iman untuk masuk surga. Bukan karena perbuatan baik kita. Tapi untuk mendapatkan pahala-pahala dan mahkota di surga nanti, ya, dan tempat-tempat yang telah Allah sediakan bagi kita, tempat-tempat tertentu, ya, itu adalah berdasarkan pada amal, jasa, perbuatan-perbuatan baik kita di dalam Kristus, di dalam Allah tadi. Maka kita harus giat mengerjakan pekerjaan itu. Ya. Alkitab memberikan deskripsi yang banyak sekali, terutama dalam kitab Wahyu tentang keadaan surga. Surga adalah tempat yang kekal. Kita akan hidup seperti para malaikat di sana. Tentunya tidak kawin dan tidak mengawinkan. Ya. Ada ajaran yang mengatakan ada perkawinan di surga. Yang tidak ada. Satu-satunya perkawinan di surga nantilah perkawinan anak domba. Dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Ya. Kita bisa mengenali satu sama lain. Suami dan istri yang sama-sama masuk surga nanti bisa saling mengenali. Tapi mereka hidup dalam kekudusan yang sempurna. Sehingga tidak ada lagi yang namanya keinginan untuk kawin dan mengawinkan di surga sana. Tidak. Ya, dan jumlah orang di surga pun terbatas. Beda dengan kerajaan 1000 tahun, karena saya penganut paham premilenialisme. Dalam kerajaan 1000 tahun, nanti ya itu berbeda dengan langit dan bumi yang baru, kerajaan 1000 tahun. Ada bagian-bagian di Alkitab yang membicarakan seakan-akan itu adalah keadaan di langit dan bumi yang baru, padahal yang dibicarakan adalah kerajaan 1000 tahun. Itu sekali lagi saya dari perspektif premilenialisme. Ya. Nah, jadi di kerajaan 1000 tahun itu akan ada kawin dan mengawinkan nanti, dan orang akan berumur panjang di sana. Tapi ada kematian begitu, karena belum mendapatkan kehidupan yang tubuh baru yang sudah sempurna. Ya. Nah, makanya kita menunggu hari kebangkitan itu. Kebangkitan itu kan memberikan tubuh yang baru kepada kita. Dengan tubuh yang baru itu, kita nanti akan berada di langit dan bumi yang baru. Jadi jangan dikira kita ini tidak akan memiliki tubuh nanti. Kebangkitan tubuh itu kan untuk menempatkan kita berada di langit dan bumi yang baru. Sekarang orang-orang percaya yang ada di surga sana tidak memiliki tubuh. Nah, orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya yang ada di Hades saat ini, itu juga tidak memiliki tubuh. Jadi yang dibangkitkan nanti orang percaya maupun tidak percaya. Orang yang tidak percaya itu akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tapi dengan tubuh yang baru, dengan tubuhnya ini yang dibangkitkan, mereka akan disiksa selamanya di neraka, di Gehenna. Sekarang mereka berada di Hades namanya. Nah, sedangkan orang percaya yang dibangkitkan nanti akan mengenakan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru inilah yang buat kita berada di langit dan bumi yang baru. Nah, jadi ada kriteria-kriteria yang jelas tentang apa yang kita dapatkan di sana. Tidak semua orang akan mendapatkan mahkota misalkan. Tidak semua orang mendapatkan upah nabi misalnya. Dia mungkin bukan nabi, dia mungkin bukan penginjil, dia mungkin bukan gembala. Dia mungkin hanya orang biasa, mungkin hanya pendoa. Tetapi yang dia lakukan adalah membantu mendukung pelayanan seorang nabi misalkan, seorang gembala. Dia bisa mendapatkan upah dari dukungannya terhadap seorang gembala. Seorang nabi mendapatkan upah. Bahkan segelas air putih pun kata Yesus yang kamu berikan kepada seorang pelayanku nabi, kau akan mendapat upah untuk itu. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, pahala ini, kehidupan saleh, perbuatan-perbuatan baik, itu bukan main-main dalam kekristenan. Itu dipahalai, diupahi, itu ada pahala kita. Maka saya katakan seriuslah dalam kekristenan kita. Saya pernah berkhotbah dengan jemaat dan pulang mengatakan begini di gereja kami. Anda tidak ke gereja, kalau Anda sudah diselamatkan, Anda tidak ke gereja, Anda tidak akan kehilangan keselamatan. Anda tidak berdoa, tidak membaca Alkitab,
Anda tidak akan kehilangan keselamatan kalau Anda sudah diselamatkan. Tapi masalahnya, benarkah Anda sudah diselamatkan? Sehingga Anda tidak suka berdoa, sehingga Anda tidak suka beribadah. Tidak suka hal-hal yang rohani. Orang yang diselamatkan itu ada hidup baru dalam dia, ada kesukaan yang baru di dalam dia, begitu. Tidak mungkin dia tidak akan berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak suka beribadah. Tidak mungkin. Jangan-jangan selama ini dia merasa selamat, tapi dia sebenarnya tidak selamat. Sehingga dia tidak ke gereja, tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak berdoa, tidak mencari Tuhan, tidak melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Jadi semakin yakin kita akan keselamatan kita itu, semakin banyak kita melakukan hal-hal yang baik dan memuliakan Tuhan. Itu sebetulnya. Semakin kita pasti akan keselamatan kita, semakin banyak kita mengasihi Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Sebenarnya logisnya begitu, dan Alkitabiahnya begitu. Ya. Jadi kalau orang petenteng-petenteng merasa sudah diselamatkan tapi tidak melakukan hal-hal yang baik, wah, pahalanya nanti mungkin di satu dia tidak mendapatkan, sebenarnya dia tidak pernah diselamatkan, ya, tapi dia merasa diselamatkan. Ya, bahkan ada yang murtad, dikatakan murtad itu sebenarnya dalam pengertian bahwa dia pernah ke gereja, diterangi hatinya, mendengarkan firman Tuhan, berada di antara orang-orang Kristen, tapi dia berbalik dan meninggalkan Tuhan. Sebenarnya orang yang berbalik meninggalkan Tuhan dan tidak kembali lagi, tidak pernah diselamatkan dari awalnya. Saya membaca di dalam Alkitab, ada 5 ciri orang diselamatkan. Coba perhatikan saya, nanti saya akan hubungkan dan pahala. Ada 5 ciri orang yang diselamatkan. 1, beriman. 2, lahir baru. 3, mendapat hidup yang kekal. 4, beriman sampai akhir. Dan yang kelima, bertekun sampai akhir. Oke, saya ulangi. Beriman. Karena melaluinya kita diselamatkan, toh. Lahir baru, mendapatkan hidup yang kekal. Beriman sampai akhir, bertekun sampai akhir. Itu ciri-ciri orang diselamatkan di dalam Alkitab. Tapi kalau orang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, berada dalam persekutuan Kristen, sekalipun dia melakukan pelayanan kekristenan, kalau dia 1, tidak pernah beriman, 2, tidak pernah lahir baru, 3, tidak pernah mendapat hidup yang kekal, 4, tidak pernah beriman sampai akhir hidupnya, dan tidak bertekun sampai akhir hidupnya, mengikut Kristus, maka ia sebenarnya dari awal memang belum pernah diselamatkan. Oke, bisa menangkap di situ. Jadi ciri-ciri orang selamat itu ada di dalam Alkitab, gitu loh. Ya. Jelas sekali, barang siapa percaya kepada Anak, dia mendapatkan hidup yang kekal, kan begitu. Itu kan cirinya. Gitu. Tapi kita dapat melihat orang yang sudah lahir baru dan dapat hidup kekal ini dari 2 hal yang saya sebutkan terakhir, beriman sampai akhir, bertekun sampai akhir. Ya. Nah, jadi kita akan diupahi sesuai dengan 1 perlakuan terhadap orang percaya lainnya, pahala kita. Bagaimana kita memperlakukan orang percaya lainnya, kita akan dinilai. Yang kedua, penggunaan bakat, talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita menggunakannya juga akan mempengaruhi pemberian pahala atau tidak diberikannya pahala kepada kita. Yang berikutnya, bagaimana kita menggunakan uang kita. Karena kita percaya langit, bumi, dan segala isinya itu adalah milik Allah. Ya. Bahkan uang kita yang selama ini kita hanya beri 1/10% saja mungkin untuk mereka yang melakukannya, itu adalah milik Allah, 100% semuanya adalah milik Allah. Dan bagaimana kita menggunakannya dengan baik untuk hidup kita, untuk orang lain, juga akan dinilai. Kemudian bagaimana kita menanggapi perlakuan yang salah dan tidak adil. Ya, bagaimana kita menanggung penderitaan dan pencobaan juga. Penggunaan waktu kita juga. Kepatuhan terhadap aturan perlombaan iman yang telah ditetapkan kepada kita, itu semua akan dinilai. Ya. Bahkan saya katakan begini, di gereja saya pernah memberitahu, seorang istri mungkin tidak bekerja, ya mungkin hanya mengerjakan pekerjaan rumah suami yang bekerja, ya, memasak, mencuci pakaian dan sebagainya. Kamu kerjakan itu seperti untuk Tuhan, kamu akan mendapat upahnya dari Tuhan di surga nanti, karena kamu telah melayani suamimu dengan baik. Melayani suami itu adalah perintah dari Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan ketika seorang istri melakukannya di dalam ketaatan, dia akan mendapatkan upahnya. Dari siapa? Dari Tuhan. Seorang suami yang mengasihi istrinya, itu menuruti perintah Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu, ya seperti Kristus mengasihi jemaat, mengasuh, merawatnya. Jangan malah dipukul, jangan malah ditendang, jangan malah dilempari, jangan malah dikasari. Ketika kamu melakukan itu, kamu mendapatkan pahala. Dan ingat, pahala kita tidak bisa diperhitungkan kepada orang lain. Setiap orang harus mengerjakan pekerjaannya, ya, untuk mendapatkan pahala dia. Karena waktu menghadap tata pengadilan Kristus, itu kita tidak diwakilkan oleh siapapun.
Setiap orang masing-masing akan dipanggil namanya di sana. Lalu setiap orang satu persatu, kita nggak boleh bilang dengan kalau kita masuk surga nanti berdua mungkin ngomong dengan suami kita, saya titip ya nanti menghadap tata pengadilan Kristus ala papa saya, nggak bisa seperti itu. Setiap orang nanti akan dipanggil di sana, begitu. Ya, jemaat akan dipanggil, bukan gembalanya mewakili dia di sana nanti. Setiap orang akan dipanggil. Nah, jadi memang ada upah-upah yang berbeda berdasarkan apa yang kita lakukan. Ini ada pelajaran tersendiri nantinya. Oke, saya pikir itu dulu. Iya, baik Pak Sam. Terima kasih. Ya, lanjut ke pertanyaan dari Saudara atau Bapak Herman Rura. Pahala sangat jarang dibahas dalam khotbah, padahal sangat ditekankan dalam kitab Wahyu. Nah, ini mungkin bagaimana ini dengan yang di penjelasan pahala dalam kitab Wahyu? Silakan Pak Sam. Iya, memang betul. Ya. Makanya saya katakan tadi, pahala itu adalah ajaran yang penting dalam kekristenan. Ya. Makanya orang di surga nanti akan mendapatkan pahala mereka masing-masing. Ya. Mereka akan termasuk diantaranya akan mendapatkan mahkota emas. Tidak semua orang akan mendapatkan mahkota itu. Ya. Itu adalah berdasarkan apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka perbuat selama kehidupan kekristenan mereka. Ya. Memang betul, Pak. Pahala memang dibicarakan, tapi bukan sebagai jalan untuk selamat, tidak. Tapi sebagai tanda bahwa kita mengerjakan pekerjaan baik selama masa kita hidup di dalam Kristus. Dari awal sejak kita percaya Kristus sampai kepada kita dipanggil. Itu, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Pak Sam. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Tri Waryanto. Puji Tuhan telah mendengar firman yang menguatkan. Boleh tanya, apakah yang Bapak sampaikan, apa bedanya dengan hyper grace? Silakan Pak Sam. Hyper grace. Ya. Selama yang saya tahu, saya mendengarkan pengajaran dari siapa ini, Pastor Joseph Prince misalkan ya. Pastor Joseph Prince saja saya ambil sampel, itu dianggap sebagai hyper grace. Ya. Dan kalau bisa dikatakan, saya pun adalah seorang yang hyper grace. Ya. Karena saya merasa bahwa saya selamat tuh karena semata-mata oleh karena kasihnya. Dan saya tidak merasa sebagai bidat kalau orang menuduh hyper grace, tidak. Justru orang menggambarkan hyper grace dengan cara yang salah. Masalahnya sana, seperti Profesor Michael Brown, itu menggambarkan hyper grace dengan cara yang salah. Gitu ya. Nah, oke, saya sebutkan sederet nama dulu. Ya. Orang-orang yang mengajarkan kasih karunia, yang berada dalam gerakan kasih karunia, dituduh hyper grace. Misalnya Charles R. Swindoll, Philip Yonsai, ya, Max Lucado, Joseph Prince, ya, kemudian Steve McVey, Andrew Paley, ya, kemudian siapa lagi? Andrew Womack, Paul Ellis, ya, ya. Ya, Paul Ellis. Ya. Michael S. Orton ini profesor loh. Ya. Kemudian Julian misalnya, Ken Lake dan lain-lain dituduh sebagai hyper grace. Ya. Tapi mereka tidak perlu menolak. Ya. Kenapa? Karena memang Alkitab mengajarkan kita diselamatkan karena anugerah oleh iman. Ya. Dan kadang-kadang orang-orang yang mengajarkan kasih karunia ini seringkali disalahpahami sebetulnya. Bukan mereka yang salah. Misalnya seperti Joseph Prince. Joseph Prince itu benar. Dia mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi Joseph Prince mengajarkan hukum Taurat itu sempurna. Sama seperti ajaran kitab kudus. Tapi memang seperti bulan kemarin kita ketahui bahwa tidak ada orang diselamatkan karena perbuatan-perbuatan melakukan hukum Taurat. Ketika orang melakukan hukum Taurat pun mereka harus melakukannya dengan iman. Bahwa itu diberikan Allah, menanggapi Allah dengan iman. Itu sebetulnya. Nah, jadi kalau hypergrace yang dimaksud itu begini, menyebabkan orang menjadi lebih berbuat dosa lagi, tidak taat kepada Kristus, tidak hidup saleh, maka saya tidak setuju. Kita bukan hypergrace yang betul. Ya. Tapi yang kita ajarkan ialah bahwa semakin kita mengalami kasih Allah itu, semakin kita banyak berbuat baik. Sebab orang yang banyak dikasih, kata Yesus kepada perempuan yang berdosa itu, dia akan banyak berbuat kasih juga. Amin. Begitu. Amin. Ya. Oke. Ya, baik Pak Sam. Nah, ini kita agak perjelas lagi ya. Jadi
kalau saya pribadi, saya menangkap apa yang Pak Sam maksud. Tapi ada banyak orang di luar sana, Pak Sam, ini yang dimaksud hyper grace ini. Jadi begini, oh hyper grace, udah selamat, berarti enak kita bisa bikin dosa suka-suka. Itu mungkin yang dimaksud. Karena memang banyak orang yang belum mengerti gitu, Pak Sam. Kalau saya kebetulan memang paham gitu ya. Nah, tapi ya, tapi ini saya mewakili orang-orang yang belum paham mungkin ya. Dan mungkin kan istilah hyper grace ini kan udah langsung labelnya sesat gitu. Hyper grace itu selalu identik, hyper grace selalu identik dengan bebas berbuat dosa. Mungkin monggo Pak Sam bisa jelaskan. Sekarang sudah diluruskan. Hyper grace itu sekarang sudah dipahami tidak identik dengan berbuat dosa. Ya. Dan hyper grace itu tidak identik dengan bermalas-malasan. Karena kata hyper itu sendiri berlimpah-limpah kan. Ya, ada kasih di Roma itu ya. Kasih yang berlimpah-limpah itu hyper grace. Gitu loh. Nah, jadi kalau hyper grace yang dimaksud berkonotasi negatif itu membuat orang bertekun di dalam dosa, itu bukan hyper grace. Itu hyper sin. Atau cheap grace mungkin ya, Pak. Hyper dosa kan, dosanya berlimpah-limpah masalahnya di situ. Ya, bukan hyper grace. Ya. Hyper grace itu semakin banyak orang merasakan kasih Allah, semakin banyak dia mengasihi. Amin. Itu ya. Jadi konsep hyper grace itu sekarang sudah semakin banyak orang paham dan sudah diluruskan. Gitu loh. Iya, iya. Oke. Ya itu kan sempat heboh tapi kayaknya udah nggak heboh-heboh. Seperti ya 2 tahun, 2-3 tahun yang lalu itulah kira-kira ya. Betul. Saya memang bukan hyper grace ya. Tapi tahun 2006 dulu saya termasuk pembela orang-orang yang menganut ajaran kasih karunia dari serangan Profesor Michael Brown dalam bukunya Hyper Grace. Bukunya. Ya beliau kan yang bikin istilah itu. Iya, salah memang. Okay. Beliau memang cacat di dalam memahami, menggambarkan pelayanan orang-orang kasih karunia ini ya. Oke. Iya, terima kasih Pak Sam. Semoga semuanya mengerti ya. Jadi ini bukan tentang hyper grace yang boleh suka-suka bikin dosa. No, wrong ya. Ingat bahwa justru di dalam kelimpahan kasih karunia kita rindu untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran oleh karena justru Kristus. Di depan tadi saya tambahkan Pak, justru di depan tadi kan diajarkan. Kalau orang merasa dia selamat tapi dia terus berbuat dosa, sebenarnya dia tidak belum betul. Masa dia bertekun di dalam dosa? Sebenarnya dia hanya merasa belum selamat. Ya, itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Sam. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, sebentar. Ya, ini udah dijawab ya, penginjil Rosliana Sinaga. Apakah pahala itu adalah? Apakah pahala itu adalah usaha? Ini usaha kok. Jadi bukan usaha untuk keselamatan. Tapi apakah pahala itu sendiri mungkin harus kita upayakan gitu ya? Bagaimana Pak Sam? Iya betul. Ya, oke. Karena betul pahala itu kan sama dengan upah sebetulnya. Pahala itu adalah upah. Maka untuk mendapatkan upah kita harus berusaha. Oke. Maka inilah terus memberi motivasi. Tapi amal jasa, perbuatan-perbuatan bukan dalam rangka kita diselamatkan sekali lagi. Ya. Pahala itu memang adalah upah dari pekerjaan-pekerjaan kita. Memang itu. Maka saya katakan tadi, saya menjalani kehidupan kekristenan saya bersemangat. Satu, karena saya tahu saya diselamatkan karena anugerah oleh iman. Jadi saya bersyukur. Yang kedua, saya menanti pahala saya. Maka karena saya tahu ada pahala di sana, saya akan menjalani kehidupan yang kudus, kehidupan saleh, kehidupan yang taat, dan seterusnya. Gitu. Ya. Itu. Ya. Oke. Iya. Makasih Pak Sam. Selanjutnya dari Bapak atau Saudara Billy Hernawan, apakah selamat itu? Apakah orang kudus di PL bisa selamat? Silakan Pak Sam. Iya, minggu kemarin kan dibicara. Ya, yang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu adalah orang-orang perjanjian lama hidup di dalam bayang-bayang dari korban Kristus. Sementara orang di dalam perjanjian baru hidup di dalam pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Ya. Jadi bayang-bayang orang-orang kudus perjanjian lama itu menanggapi cara Allah menyatakan dirinya dengan iman waktu itu. Harus menanggapi dengan iman. Pernyataan-pernyataan Allah dalam perjanjian lama, baik melalui alam semesta, maupun melalui pewahyuan melalui alam semesta, hati nurani, kemudian melalui pernyataan-pernyataan Allah kepada Israel melalui hukum Taurat, semua itu harus ditanggapi dengan iman. Upacara-upacara seremonial itu semua adalah bayang-bayang dari apa yang Yesus akan kerjakan.
di atas kayu salib nantinya. Maka orang kudus perjanjian lama itu diselamatkan bukan oleh karena hewan kurban itu, tapi oleh karena kurban Kristus sebagai bayang-bayang. Ya, jadi hewan kurban yang dikurbankan di dalam hukum Taurat khususnya dalam upacara-upacara itu adalah bayang-bayang dari kurban Kristus. Ya. Nah, jadi ketika mereka melakukan itu, mereka diselamatkan di dalam bayang-bayang dari kurban Kristus. Itu orang-orang kudus perjanjian lama selamat. Gitu. Nah, orang-orang kudus dalam perjanjian baru telah diselamatkan di dalam kurban Kristus. Apa yang Yesus sudah lakukan begitu. Bisa jelas? Okay. Jelas. Ya, silakan Mas Em. Nah, jadi sekali lagi titiknya itu kan disalib itu. Ya. Titik itu kan disalib di mana Kristus melakukan kurban pendamaian di sana. Ya. Jadi segala upacara kurban di dalam perjanjian lama, seremonial segala macam itu adalah bayang-bayang dari apa yang Yesus akan lakukan. Jadi ketika mereka melakukan seremonial itu, ya sebenarnya mereka dengan iman, ya sedang menanggapi apa yang akan Yesus sedang kerjakan, walaupun mereka tidak paham, tidak tahu. Tapi di hadapan Allah itu dipandang mereka menanggapi dengan iman akan apa yang Yesus lakukan. Karena dalam perjanjian baru kitab Ibrani jelas, semua upacara seremonial itu merupakan lambang dari apa yang Yesus kerjakan begitu. Ya. Nah, jadi bukan kurban itu yang menyelamatkan, tapi karya Kristuslah tetap yang menyelamatkan orang-orang di dalam perjanjian lama. Hanya mereka melakukan di dalam bayang-bayang karya Kristus. Kristus sebagai tipologi di situ. Nah, sedangkan orang-orang kudus dalam perjanjian baru itu benar-benar selamat karena pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan. Bukan lagi dalam bayang-bayang, tapi sesuatu yang sudah. Jadi kalau pertanyaan apakah orang kudus perjanjian selamat? Yes, mereka selamat di dalam bayang-bayang dari kurban Kristus melalui upacara-upacara dan seremonial itu mereka menanggapi Allah begitu. Oke, terima kasih Pak Sam ya. Oke, baik, selanjutnya dari Bapak Yason Rudi Cahyo Widodo. Apakah kita harus betul-betul suci, kudus untuk masuk surga? Apakah manusia sanggup? Ya, silakan Pak Sam. Oh, itu ada salah paham Pak di situ. Pertanyaan itu menyiratkan kesalahpahaman. Untuk masuk surga, kita hanya perlu anugerah oleh iman. Tadi, tapi untuk dapat pahala, kita harus hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Itu adalah perintah. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbuatlah baik, sebab itu menunjukkan bahwa imanmu hidup. Ya. Jadi jangan salah paham, bukan perbuatan-perbuatan kita, kesucian kita yang menyebabkan kita masuk surga. Orang masuk surga dan tidak masuk surga menurut Yesus, itu apakah dia sudah lahir baru atau tidak? Di dalam Yohanes pasal yang coba di dalam Yohanes, coba tolong ditayangkan di slide-nya, Yohanes pasal yang ketiga. Bisa dibantu saya, Pak Heri? Oke. Ya, boleh Pak, boleh. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oke. Coba dilihat itu ya. Ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat apa di sana? Tidak dilahirkan kembali. Tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat apa? Kerajaan Allah. Jangankan masuk melihat saja tidak. Kalau tidak, jangankan masuk kerajaan Allah melihat saja tidak. Maka saya katakan hidup baru dalam Kristus itu fundamental sekali. Sebaik apapun teologi kita, sehebat apapun amal kita, kalau kita tidak memiliki hidup baru dalam Kristus, kita tidak bisa masuk surga. Dan hidup baru dalam Kristus itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Ya. Hidup baru dalam Kristus ini yang disebut dengan hidup kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, dia mendapatkan hidup yang kekal. Nah, untuk percaya pun, ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Nah, jadi jelas sekali bahwa sebetulnya kesucian kita, amal kita, tidak dapat membawa kita masuk surga. Sekali lagi, yang dapat membawa kehidupan kita ke surga adalah ketika kita sudah mendapatkan hidup kekal di dalam Yesus. Hidup baru di dalam Kristus. Itu. Oke, jelas. Sesuci apapun kalau orang tidak hidup baru, tidak bisa masuk surga. Kain kotor di hadapan Tuhan.
Kebenaran manusia seperti kain kotor. Ya. Jadi adalah suatu salah paham kalau mengatakan kesucian membuat kita bisa masuk surga, itu tidak bisa. Tapi orang yang sudah selamat tadi harus hidup suci, harus taat, harus berbuat baik untuk apa? Upah dan sebagai rasa syukur mereka bahwa mereka sudah diselamatkan. Oke. Yes. Oke. Makasih Pak Sam, jelas banget ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ada yang direct ke saya, karena direct berarti saya tidak bacakan namanya. Apakah sebuah instansi gereja dapat menentukan keselamatan seorang manusia? Silakan Pak Sam. Iya. Jelas di dalam Alkitab keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Bukan di dalam instansi gereja. Tetapi instansi gereja tertentu yang memberitakan Injil Kristus, ya, itu dipakai Allah sebagai alat, ya, sebagai alat. Ya. Jadi untuk selamat atau selamat atau tidak itu masalah iman pribadinya kepada Yesus Kristus, bukan institusi. Ya. Tapi kita memang harus bergereja, berada di dalam institusi suatu gereja apabila kita sudah diselamatkan dan menjadi orang kudus. Ya, bergereja atau berada di dalam komunitas Kristen, dalam komunitas gereja. Denominasi bisa tumbang. Banyak di dalam sejarah-sejarah gereja denominasi yang hilang. Ya, kalau denominasi menentukan keselamatan kita, keselamatan bisa hilang dong kalau denominasinya hilang. Iya, iya. Ya. Oke. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan Yesus sendiri kepala gereja, dia adalah pendiri gereja, dan dia menjamin keselamatan kita dari awal sampai akhir. Selama kita berada dalam Kristus dan kita bergereja, kita berada dalam Kristus, yakinlah kita aman dalam jaminan keselamatan itu. Ya. Tapi kita perlu memeriksa kita, apakah selama ini kita hanya berada dalam denominasi, belum melihat diri kita sendiri, apakah selama ini kita sudah menghayati iman kita sungguh dalam Kristus. Apakah kita memiliki hati yang bergelora, bersemangat ketika kita mendengar Injil, ketika kita mendengar tentang Kristus. Ya. Salah satu tanda bahwa kita sudah diselamatkan adalah gairah kita terhadap Yesus, gairah kita terhadap Injil, gairah kita terhadap kekristenan itu sangat luar biasa sekali. Itu tanda bahwa kita diselamatkan. Kita menjadi orang yang bergairah untuk Yesus, bergairah untuk Injil. Kita memiliki hati Yesus, gitu. Mengasihi orang lain, mengasihi sesama, dan tergerak untuk memberitakan Injil dan berbagi kepada sesama. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih Pak Sam. Selanjutnya dari direct lagi ya, jadi saya tidak bacakan namanya. Okay. Pertanyaannya adalah sebagai orang percaya dan orang yang beriman, bagaimana caranya kita meresponi atau menyikapi perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari saudara-saudara kita? Silakan Pak Sam. Oh ya, ada dalam Alkitab, sikap kita atau respon kita terhadap orang-orang yang tidak baik kepada kita akan menentukan pahala kita. Apakah kita marah? Apakah kita dendam? Kalau kita dendam dan kita marah, kita tidak taat firman Tuhan. Kita bisa marah, tapi batasan jelas. Jangan sampai matahari terbenam. Di kitab Efesus, ingat batasannya. Apabila kamu marah terhadap saudaramu, jangan sampai marahmu itu berlarut-larut sampai matahari terbenam. Batasannya ada. Kita orang-orang Kristen, orang kudus, orang percaya bukan berarti orang yang tidak bisa marah. Kita masih punya emosi. Ya. Tapi bagaimana sikap kita ya kepada orang yang memusuhi kita salah lakukan. Yesus katakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Dengan melakukan itu kita akan mendapatkan pahala kita. Tadi salah satu pahala kita adalah bagaimana respon kita terhadap perlakuan yang tidak baik dari orang terhadap kita. Kita akan mendapat pahala di sana. Ya. Oke, itu. Iya, terima kasih Pak Sam. Ya, pertanyaan selanjutnya ada yang japri lagi. Apakah orang-orang yang akan diselamatkan itu telah ditentukan atau telah dipilih Allah? Wah, ini predestinasi nih Mas. Silakan Mas. Memang kita harus bicara teori lapsarian. Ya. Teori lapsarian itu berasal dari kata lapse. Lapse itu kejatuhan. Ya. Di dalam teori lapsarian itu ada 3. Ada infra, ada supra, dan ada sub lapsarian. Siapapun yang percaya pada salah satu ini, pasti percaya predestinasi. Karena ketetapan Allah itu bicara sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia dijadikan. Ketetapan Allah itu ada di sana. Baik itu ketetapan Allah menciptakan, kejatuhan,
kemudian penyediaan dan juga pemilihan. Ya, saya dalam hal ini berpandangan sublapsarian. Jadi kalau orang bilang sublapsarian itu tidak percaya predestinasi, itu salah. Siapapun yang percaya bahwa ketetapan Allah, divine decree itu ada, ya, mempercayai bahwa Allah memiliki ketetapan-ketetapan, baik itu terkait dengan ketetapan untuk menciptakan, ketetapan kejatuhan, kemudian mengizinkan kejatuhan, maksud saya, ketetapan penyediaan keselamatan melalui Kristus, dan ketetapan pemilihan. Maka dia pasti mengerti atau tidak mengerti, dia pasti intinya ialah jatuh pada juga keyakinan pada predestinasi. Jadi saya percaya ada predestinasi. Nah, kita pun diselamatkan itu karena pilihan. Ya. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, itu jelas sekali. Tapi ini tidak menghilangkan fakta bahwa Yesus mati bagi semua orang. Saya akan bicara tentang pendamaian yang tidak terbatas. Yang Yesus lakukan di kayu salib itu adalah pendamaian. Semua upacara korban dalam perjanjian lama itu dalam rangka upacara pendamaian. Jadi orang menyebutnya penebusan. Saya pendamaian, karena pendamaian itu lebih luas dari penebusan. Penebusan itu adalah bagian dari pendamaian. Ya. Saya sedikit agak panjang ini menjelaskan, ya. Sampai kita ke predestinasi itu nanti. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itulah pendamaian. Tujuannya adalah pendamaian. Nah, yang dilakukan di dalam karya pendamaian itu, yang pertama, pengorbanan. Yesus mengorbankan dirinya di sana. Yang kedua, pengantaraan. Yesus adalah imam kita. Yang ketiga, pencurahan darah. Pengorbanan Yesus harus dengan cara mencurahkan darah. Nah, di dalam Alkitab, kematian Kristus kayu salib itu sama dengan upacara pendamaian grafirat yang hanya imam besar mengerjakannya. Jadi yang Yesus lakukan adalah pendamaian, sama seperti dalam upacara perjanjian lama, pendamaian, hari grafirat itu, hari pendamaian itu. Jadi bukan hanya penebusan, ya. Karya besar Kristus di kayu salib itu adalah pendamaian, di dalamnya termasuk penebusan. Oke, bisa menangkap? Makanya ada yang disebut dengan hari raya grafirat, hari raya pendamaian. Ya. Nah, yang Yesus lakukan pada hari pendamaian itu, di kayu salib itu, pengorbanan, pengantaraan, pencurahan darah, propisiasi, peredaan murka. Jadi Allah yang begitu murka, menimpakan murkanya itu kepada Yesus. Ya, sehingga murka Allah itu reda melihat korban Kristus. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan ekspiasi. Ketika murka Allah reda, ya, kesalahan dihapuskan. Ini disebut dengan ekspiasi. Ekspiasi. Kemudian Kristus juga ada suatu substitusi, korban pengganti dalam upacara pendamaian itu. Dan dia juga adalah penebus. Redempsi di sana. Jadi atonement itu berkaitan dengan pendamaian, atonement. Ya. Sedangkan penebusan, ya, itu ada kata-kata tersendiri di dalam Alkitab yang membedakan antara pendamaian dengan penebusan. Penebusan adalah bagian dari pendamaian. Pendamaian adalah pekerjaan besar, makanya disebut hari raya pendamaian, hari raya grafirat, itu adalah pekerjaan besar. Makanya namanya the great atonement. Pendamaian yang besar di dalam Alkitab. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan pengampunan di sana. Setelah murka diredakan, kesalahan dihapuskan, penebusan dilaksanakan, baru ada yang disebut dengan pengampunan. Setelah diampuni, kita mengalami apa yang disebut dengan pembenaran. Justifikasi. Jadi itulah yang dilakukan oleh Yesus terkait dengan pendamaian itu. Nah, terkait dengan pertanyaan itu tadi, ya, apakah kita ditentukan dipilih? Jelas. Tahukah saudara siapa yang diutus Tuhan memberitakan Injil kepada saudara itu dari Tuhan asalnya? Oke, mau buktinya bahwa kita bisa mendengar Injil itu karena Tuhan yang memilih kita. Mau saya kasih buktinya? Sekarang kita baca, tampilkan ayatnya di Roma 10. Ayat ini mungkin seringkali luput dari perhatian kita. Roma pasal 10 bisa Bung Heri bisa tampilkan, Pak Heri. Roma 10, ayat yang ke 10. Mulai. Roma pasal 10 ayat 10 mulai. Ya. Oke. Roma pasal 10. Apa bisa kelihatan, Pak? Soalnya jaringan saya kurang stabil, Pak.
Iya, terlihat. Biar saya bantu untuk share screen aja, Tok. Roma pasal 10 ayat 10. Roma pasal 10 ayat 10 itu sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Ini bukan ini. Roma 10 itu sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Orang nggak bisa bergerak ini ya. Oke. Bentar ya. Ini ayat ini penting sebenarnya. Supaya dari sudut pandang kita melihat, kita ini sebenarnya sudah dipilih dan itu adalah pekerjaan Allah. Kita bisa menanggapi Injil itu sebenarnya karena Allah mengerjakannya. Tapi sayang ayat ini seringkali luput dari perhatian banyak orang Kristen. Saya belum lagi membahas yang di Efesus tentang pemilihan itu. Tapi saya maunya dari ayat Roma ini dulu. Saya ingin menjelaskan kronologisnya bagaimana saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sampai bisa percaya kepada Yesus tuh. Bagaimana ceritanya? Oke, ayat 10. Saya perhatikan ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dari aspek kita, ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Bersamaan itu, secara kronologis tadi, kelahiran baru dan pengakuan iman kita kepada Kristus itu terjadi bersamaan. Sudah saya jelaskan tadi depan. Tapi dari aspek logis, Allah menghidupkan kita dulu sehingga kita bisa respon, akhirnya kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita. Kita sudah diselamatkan itu. Jadi kapan orang diselamatkan? Dari sudut pandang Allah, kelahiran baru tidak kita ketahui. Tapi ketika dia pertama kali percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutnya, dia selamat. Bisa nangkap? Itu dari aspek yang dapat diketahui. Tapi dari regenerasi kan kita tidak melihat kapan Allah melakukannya. Yang kita hanya tahu saat kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, waktu itu kita selamat. Oke, bisa menangkap? Tapi dari sudut pandang Allah, dia sudah menghidupkan kita. Bisa menangkap enggak? Dia sudah melahirbarukan kita. Kita tidak melihat. Tapi ketika kita mengaku, percaya dalam hati, mengaku dan mulut, kita sudah diselamatkan. Oke. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang ini karena Allah yang satu itulah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Tetapi perhatikan, ya, barang siapa yang berseru kepada Tuhan itu akan diselamatkan. Di ayat yang 10 tadi, orang yang selamat adalah orang yang percaya dibenarkan, ya, orang yang percaya dibenarkan mengaku dengan mulut. Ini adalah orang yang telah lahir baru mendapat hidup yang kekal. Ya. Nah, ini adalah orang yang diselamatkan. Tapi bagaimana dia sampai pada posisi orang yang diselamatkan ini? Bagaimana dia sampai pada posisi diselamatkan ini? Ini urutannya. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru jika mereka tidak apa? Percaya. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Siapa yang mengutus? Allah sendiri. Jadi Allah mengutus para pemberita Injil. Allah mengutus pemberita Injil ini membawa kabar baik sehingga orang mendengar, orang percaya, orang berseru, mereka diselamatkan. Itu urutannya. Jadi akhirnya keselamatan itu kalau kita runut, bagaimana kita diselamatkan? Kembali kepada yang mengutus. Kembali kepada Allah. Jadi tidak kebetulan kita mendengarkan Injil dan percaya kepada Injil. Allah mengutus para pemberita Injil itu kepada kita. Bisa menangkap nggak? Allah yang mengutus. Bagaimana mereka mendengar? Bagaimana mereka percaya kalau mereka tidak mendengar? Urutan ini. Bagaimana mereka berseru jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika mereka tidak mendapatkan pemberitaan? Dan bagaimana mereka memberitakan kalau mereka tidak diutus? Siapa yang mengutusnya? Allah. Jadi Injil sampai kepada kita karena Allah yang menuntunnya. Amin. Allah yang mengutus orang itu. Maka tadi dikatakan keselamatan itu anugerah. Dan ketika kita mendengarkan Injil, kita percaya kita adalah orang pilihan itu. Kita adalah orang pilihan itu dan telah ditentukan untuk selamat. Kita menanggap Injil. Allah mengutus pemberita-pemberita Injil itu. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kebetulan. Karena
Paulus jelas katakan di sini, bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada memberitakannya? Bagaimana memberitakannya jika mereka tidak diutus? Siapa yang mengutus para pemberita Injil itu? Allah. Siapa yang mengutus Petrus? Siapa yang mengutus Paulus? Allah sendiri. Yesus sendiri yang mengutus mereka. Pergi dan beritakanlah Injil. Jadi keselamatan itu dari awal sampai akhir berasal dari Allah. Dan Injil sampai kepada kita karena Allah yang menuntunnya. Itu dari aspek kita dapat dijelaskan begitu. Ya. Bagaimana Allah melakukan pemilihan itu adalah misteri pemilihan. Ada misteri tersendiri yang tidak dapat kita jelaskan. Tapi secara kronologis begitulah Injil sampai kepada kita dan bagaimana kita menjadi orang pilihan. Allah yang melakukannya. Allah mengutus pemberita Injil itu. Pemberita Injil itu memberitakan Injil. Orang mendengar, orang percaya, lalu mereka membuat sebuah pengakuan. Aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika mereka mengakunya, mereka diselamatkan. Seketika mereka diselamatkan bersamaan dengan kelahiran kembali itu. Itu prosesnya, Pak. Bisa menangkap dari situ. Oke. Ya, baik Mas Sam. Luar biasa ya. Malam hari ini kita berasa kuliah teologi ini ya. Saya tidak menjelaskan tentang lapsarian, Pak. Oh iya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Karena itu sangat teknis itu. Ya. Iya. Tapi bukan promosi, tapi di YouTube saya ada membahas tentang itu setahun yang lalu. Lengkap di situ. Oh, iya. Iya. Baik Mas Sam, terima kasih. Ya, oke. Dari segi waktu, ini kita sudah habis sebetulnya, udah lewat 3 menit ya. Nah, tapi kita sepakat ya, kita akan habiskan dulu pertanyaan yang tersisa. Nah, saya sudah tutup chat room-nya, jadi benar-benar mohon maaf kalau udah nggak pada bisa ngirim pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita akan menyelesaikan pertanyaan yang tersisa.